Dalam pertemuan kemarin itu sempat ada argumen yang terhabis juga, karena ternyata UKP saja dari TP kelas 10 sampai kelas 12 itu ada yang sama, bahkan ada yang berulang. Jadi ini perlu saya sampaikan supaya tidak ada salah tafsir, karena kami juga pada saat membuat TP ini kami berusaha untuk sesuai dengan panduan yang ada. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya saya akan sampaikan tentang analisis tujuan pembelajaran. Sebenarnya ini sudah kami sampaikan. Kami mengambil alternatif yang kedua, ya. Mohon maaf, di sini sebenarnya bukan tujuan pembelajaran, ya, maaf. Di sini sebenarnya kompetensi. Oh, ada kesalahan ketik. Kompetensi. Jadi kami mengambil di alternatif yang kedua menggunakan kata kompetensi dan ruang lingkup yang menjadi materi kita. Tapi materi yang di sini ini masih secara umum, tidak spesifik, karena dalam bahasa Inggris itu kita belajar dua bagian. Hanya ada teks dengan expression atau ungkapan, wacana dengan ungkapan. Sehingga itu kita awal-awal dari kelas 10 sampai kelas 12 kita belajar hanya pada dua materi tersebut. Di sini menggunakan bahasa Inggris dan seterusnya, ya, kami sudah sesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yolanda kemarin. Kami letakkan di bagian bawah, ya. Jadi di sini ada warna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini juga ada 6 tujuan pembelajaran. Kami tidak mengurangi, kami tidak menambahkan. Selanjutnya ada, kalau maunya mata pelajaran lain bisa ambil dari CP umum. Kalau bahasa Inggris harus ambil dari CP setiap elemen yang ada. Jadi kami gunakan sesuai dengan yang diarahkan oleh Bu Yolanda kemarin. Yang kedua, membaca dan memeriksa, ini ada 2, 4, 5. Tujuan pembelajarannya juga ada 5. Dan yang selanjutnya menulis mempresentasikan juga ada 4, ya. Di sini juga ada 4. ATP-nya sudah kami bagi, dan perlu saya informasikan bahwa ini ATP ini kayak menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi dengan guru, teman, supaya dan orang lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan. Ini TP yang berulang dari kelas 10 sampai kelas 12. Maka ini akan dilihat dari kelas 10 itu ada sampai kelas 12 juga ada. Selanjutnya saya ke harus download dulu. Oke, ini modul yang barusan alhamdulillah bisa kami selesaikan dalam jangka waktu 2 hari. Ya, memang ada, ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya mengambil 1 PP, ya, dan kami merembuk bahwa untuk yang kelas 12 saya mengambil materi asking and giving opinion, ya, memberi dan meminta saran kepada orang lain. Di sini ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan pendahuluan, inti dengan penutup. Waktunya karena kami sudah 3 jam, ya, jadi 45 kali 3, jadi ada 135 menit, ya. Ada kegiatan penutup juga, dan ada asesmen. Asesmen di sini saya gunakan penilaian formatif berupa observasi awal pertemuan pada awal pertemuan untuk mengetahui pemahaman dasar siswa pada materi yang akan diberikan. Yang kedua, penilaian somatik berupa tes lisan pada akhir pertemuan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa setelah pemberian materi. Terus ada juga disediakan rubrik untuk penilaian. Di bawahnya ada lampiran. Ini lampirannya, lampiran materi. Saya tidak menggunakan LKPD karena proses pembelajaran saya sudah saya tahu apa yang akan saya jalankan, jadi saya tidak menggunakan LKPD. Terus terakhir adalah asesmen. Di sini ada formatif, asesmen formatif yang dilakukan di dalam kelas berupa observasi untuk menentukan tingkat pemahaman dasar peserta didik tentang materi yang
dilakukan dibuat dalam bentuk games kecepatan, di mana siswa diminta untuk menjawab dengan cepat setiap kosakata yang berhubungan dengan materi pada awal pertemuan. Untuk sumatif yang diberikan adalah tes lisan. Karena saya mengambil tes lisan, kenapa? Karena tujuan pembelajarannya adalah menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Ya, berkomunikasi. Jadi kami mengajarkan siswa untuk bisa berkomunikasi, walaupun komunikasi yang kami berikan ada dua bentuk, komunikasi satu arah dengan dua arah. Tapi karena di sini kita tidak masuk pada tujuan pembelajaran yang menciptakan atau mengkreasi percakapan, jadi kami memberikan bahan untuk dia agar supaya dia bisa berkomunikasi dengan baik. Untuk rubrik pencapaian ini, ya, ini rubrik pencapaian saya ambil dari panduan juga, ya. Jadi ada tujuan pembelajaran, terus ada kriterianya, perlu bimbingan cukup baik dengan sangat baik. Jadi ada perlu bimbingan itu 0 sampai 65, cukup 66 sampai 75, baik 76 sampai 85, dan sangat baik 86 sampai 100. Kalau ditanya, Pak, bagaimana cara menentukan bahwa nilainya itu seperti itu? Ya, ternyata diberikan kebebasan kepada guru untuk menentukan batasan nilai sesuai dengan kemampuan siswa. Sekian dari saya pikir karena mungkin akan banyak yang akan berpresentasi di sini. Terima kasih. Kalau ada masukan saya buka selebar-lebarnya, insya Allah akan menjadi saran yang baik untuk RPP kami ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari hasil yang sudah dijelaskan oleh Bapak Inggris yang diwakili oleh Pak Makasih. Mungkin dari apa yang dipaparkan dari analisis dari pembelajaran sampai dengan modul, apakah kemudian ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan atau masukan saran kepada Pak Ari? Silakan. Sebesar sedikit, ujung sedikit. Zooming sedikit Pak. Apa yang ada di meja set SPT jalan? Iya, dengan modul bau, dengan orang petugas yang Senin Selasa. Udah ada. Aku pos SPTJM kan gimana ketika PP-nya kan berbasis manajemen ya.